Assalamualaikum, halo, ketemu lagi di channel Tukura TV. Semoga mudah-mudahan semuanya dalam keadaan sehat walafiat, dimudahkan dan dilancarkan rezekinya. Amin ya robbal alamin. Nah, hari ini saya pengen review nih sprayer baru, mereknya itu Delisi Electric. Ini tuh masih kayak tulisannya Cina semua. Jadi kelebihan tangki ini kenapa kok saya pengen review dan saya order dan saya pengen review ini adalah yang katanya udah beneran 20 liter tankingnya. Kemarin kan 20 liter banyak yang cari, kita stoknya susah banget 20 liter ya. Nah ini tuh katanya 20 liter, makanya saya pengen coba review beneran 20 liter apa enggak. Dan Delisi itu sebenarnya tersedia ada berapa varian baterai ya. Yang saya punya ini yang 12 Ah, ada yang 14 kalau nggak salah, sama yang paling gede itu 20. Tapi kan saya nggak percaya sama baterainya, jadi percuma baterainya gede-gede tapi kayak zong gitu, kadang baterainya nggak real. Jadi mendingan saya tes yang apa namanya, pengen bener ngetes kapasitas tangkinya aja, dan baterai dan pompanya mungkin akan kita ganti ya, kita upgrade nantinya. Ini bisa dibaca ya isi translate, ini semua masih di Delisi Electric.com, masih tulisannya nggak ada Indonesia nya ataupun Inggrisnya, semua dari Cina. Nah, seperti ini ya. Dia dibacanya apa ya, kayak gitulah, saya juga nggak tahu bacanya. Kita coba unboxing aja. Bisa unboxing. Kita tarik aja. Nah, sekali ini nggak ada lagi apa-apanya, udah kosong langsung harusnya. Jadi kalau beratnya berapa, kosong gini, semuanya ada di dalamnya. Kita akan timbang ya. Nah, ini kita akan timbang, baterainya udah rendah. Nah, beratnya itu cuma 3 kilo ya, 2,94. Ini udah lengkap ya, baterai. Ini sangat ringan sekali. Sangat ringan, berat kosongnya cuma 2, nggak sampai 5 kilo. Tatakan punggungnya, backrestnya ini terbuat dari plastik ya. Dan ini handle-nya yang kayak mirip punyanya apa ya dulu tuh. Nah, punyanya ya yang hijau-hijau itu lah, lupa. Hijau. Nah, itu dia. Delisi Electric ini. Ada voltmeter juga. Nah, ini loh. Nah, ini dia, kalau baterai lithium kadang-kadang nggak sampai H ya, sampai N doang. Nah, saklarnya di sini berarti pompanya nggak otomatis nih. Dan ada lagi saklarnya di sini ternyata. Ini di slim ya. Nah, itu bisa juga dari sini. Tapi nggak ada handle yang menutupnya. Ini kalau di situ dinyalakan nggak berfungsi di sini ya. Nah, nggak ada handle yang buat nutup semprotannya, jadi dari sini aja lah. Kalau selesai, nah gitu. Ini gitu, double gitu. Kalau selesai ya mati-matiin dari sini, gitu ya. Nah, bagian sininya ini tutup kecil. Tutup kecil ini ya seperti yang lain ya, kompartemen gitu, bisa tempat-tempat nozzle gitu. Charger ya nggak usah ditaruh situ lah. Jadi kita lihat isinya apa aja, ditaruh di sini. Filternya. Nah, ini tutupnya kayak standar ya, biru-biru gitu. Nah ini sticknya sampai muat di dalam, artinya dia memang panjang ya. Sticknya yang panjang berapa nih? 50 kurang 2, 48. Kalau dipanjangin, nah segini. Ini 20 berarti 80 ya, 80 kalau dipanjangin 80. 8 ke 80. Nah, ini talinya. Tali punggungnya ya standar yang biasa-biasa aja. Nah, dia ada bagus nih, miring gini ya, bagus ya. Berarti dia talinya di sini. Pitanya itu mode miring. Ini rapat banget ini rapat banget, masih baru kayak rapat banget. Ya gitulah, narinya lah gampang, ngapain tali. Nari gampang lah, ini tinggal ke sini. Ini chargernya, coba saya keluarin semua dulu ya. Udah habis. Oh, ada filternya di sebelah situ, filternya yang putih itu biasa. Dan permukaannya relatif datar ya. Nah, kita akan lihat ya, ini tutupnya udah kita tutupkan. Nah, kita lihat dari chargernya.
Nah, chargernya itu ternyata 12 volt 1000 mAh. Jadi ini charger lithium ya, lithium. Kalau kita colokkan charger lithium itu dia akan 12 volt. Nanti baterainya kita akan cek. Ini lithium charger, bukan charger biasa. Jadi nggak bisa dipakai kecil ya 1 ampere karena baterainya sebenarnya 12 ah. Nah, kita lihat nozzle-nya. 1 2 3 gelas takar ya. Ini gelas takar tuh seperti sini nih, bisa nih. Saya nggak pakai. Banyak nih, 4. Tapi 5 kalau yang plastik mah. 6. Benar ya, 6. 7. Ini sisa karet besar, nggak tahu nih karet besar, mungkin di sini harus ya karet besar ya. Nah, ini ada 2 karet yang buat handle. Nah, ini manualnya, kita lihat manualnya ya. Berbahasa apa ini? Inggris semua, Inggris semua. Bahasa Jepang, saya Jepang, China semua nih, kayak ini. Yuk, gitulah. Dan di sini tertulis kapasitinya 18/20. Nah, ini lens holder buat gantungan apa namanya di sini ya. Nih gantungan. Nah, nggak usah gantungan, nggak usah dipasang. Nggak usah dipasang dulu. Nah, ini ada labelnya ya. Ini 1 liter sini. 1 liter, 5 liter, 10 liter, 15 liter, 16 liter, 18 liter, 20 liter kalau sampai mentok ketutup. Bener enggaknya? Nanti kita buktikan ya. Nanti akan kita buktikan pakai pengisian seperti itu. Tapi sebelum kita buktikan, kita akan bongkar dulu seperti biasa. Pompanya kayak apa ini? Kita tuh kalau review nggak bongkar ya, nggak seru gitu. Buatnya ada berapa? 1, 3, 4, 6 ya. Oke, udah saya buka semua. Sudah jam 4, 5, 6. Nah, dia nih. Akinya miring nih. Akinya miring, makanya dia bisa menghemat tempat airnya nggak kemakan. Kalau akinya ke atas kan dia di bodinya akan nonjol ya. Jadi akinya miring. Ini pertanda akinya lithium. Kalau akinya miring, yang LSL kan nggak bisa dimiringin ya. Jadi kita coba aja dulu ya. Akinya berapa beratnya? Nah, di akinya juga nggak ada soketnya, ini sambung langsung. Nah, ini motornya nih. Motornya memang tidak otomatis nih, tidak ada kepala otomatisnya. Tidak ada kepala otomatisnya. Jadi kita coba akinya dulu aja. Nah, akinya ini modelnya kalau ukurannya nggak bisa diperbesar ya. Cuma segini ya. Jadi kalau diganti lebih besar dia nggak akan muat. Dan ini sangat ringan akinya. Sangat ringan ini. Paling 500 gram ini kali ya. Kita coba dulu ya. Bisa nggak sih? Ini udah dipres sih. Kita potong aja lah ya. Nanti kita sambung lagi. Soalnya agak-agak susah. Ini kita potong. Nah, ini susah banget. Nah, ini akinya sangat ringan ya. Ini nimbangnya pakai apa ini? Tunggu nih. Nah, ini yang saya sebut nih, akinya sih sangat meragukan kalau dia kapasitas 12 Ah. Itu nggak mungkin. Beratnya tidak memungkinkan. Jadi kita cari sesuatu buat nimbang ya. Ini bisa gak? Saking ringannya ya. Saking ringannya nih, kita coba timbang nih. Mudah-mudahan mau bisa nih. Oh ya. Beratnya cuma berapa itu? Masa 38 sih? Masa 38 gram sih? 0,3 berarti 380 gram. 380 ya, ini harusnya 6 Ah juga agak ragu saya. Nanti kita uji terakhirnya. Nah, ini kita akan sambung lagi aja. Ini pompanya ya, ntar kita pompa lihat.
pompanya itu model gini nih, model tanpa drat. Besarnya kita lihat aja besarnya. Ini ada kabel yang saklarnya menuju ke handle ya, menuju ke handle. Karena ini pompanya kan tidak otomatis. Jadi karena tidak otomatis, maka dia ada saklar di handle-nya. Kita lepas ini ya. Nah, itu inputnya, mudah menyemprotnya. Pompanya tidak pakai casing belakangnya. Nah, ini seri motornya berapa ini? Tidak ada serinya ya. Ini mungkin kehapus kali ini ketabrakan sini. Dia pakai kaki yang kayak ya mungkin kalau kita punya body ya, body pompa dipotong seperti ini, telanjangnya disisain segini nih, sisain yang buat baut kaki aja. Ini tidak kelihatan seri pompanya tertutup. Coba kita lihat. Jadi kakinya ini sebenarnya sama ya. Ketutup nggak? Nih platnya nggak ada ya seri motornya. Kita ukur arusnya aja nanti ya, berarti seperti ya, berapa ampere gitu ya. Ini kan kita udah potong, jadi bisa diukur. Sekecil apa pokoknya. Tapi nanti kita pasang dulu lagi pompanya biar kita bisa testing. Kita testing apa namanya, semprotannya. Begini belum. Ini sebelum saya pasang lagi, ini saya coba pompa Nikuma yang panjang ya. Ini kakinya sebenarnya sudah disediain 3. Ini sini nggak ada ya, sebelah sini nggak ada, jadi dilepas gitu. Jadi kalau ada pompa motor-motor yang kaki 3 itu tinggal dilepas di 1 gitu kan. Ini 1, 2, 3 teman. Jadi sebenarnya bodinya bisa dipakein buat motor seperti ini. Nah ini masih bisa ya, cuma kelihatannya kepalanya nggak lurus-lurus banget ke lubang, jadi kayak mesti harus dibuat lubang baru, diperpanjang dan lubang baru. Nah seperti itu. Jadi kalau mau di-upgrade pakai pompa hiu ataupun Nikuma RPAS 99, ini lubangnya nggak pas banget. Bisa pakai yang drat ataupun yang non drat bisa. Cuma ya kalau mau lebih ini tetap dia harus ngebuat lubang baru. Kalau non drat mungkin bisa kali ya, agak belok-belok gitu. Nah seperti itu. Nah kalau pompanya misalnya mau dual gimana, bisa apa enggak? Dual tadi inputnya gimana? Pas nggak? Inputannya masih bisa lah ya. Kalau yang dual, ini kita coba miring ya. Panjang banget, nggak kena. Mungkin perlu dikupas seperti biasa ya. Cuma saya belum ngerti nanti bisa apa enggak. Nah ini ya dual ya. Seperti biasa casingnya kelihatannya mesti harus dipotong supaya bisa masuk pompa dual, dan inputnya juga bisa diakalin. Nah kalau jumbo gimana, bisa nggak? Coba lagi dalamnya. Ini yang jumbo ya. Agak sempit ya. Tuh nongol pula ya kan, karena ini kan cetek ya, cetek. Jadi nggak masuk dalam yang tempat aki. Kalau tempat akinya di balik ini ya agak dalam, tapi kalau sini kan cetek. Ini harus ngadep ke depan mestinya. Gitu, ngadep ke depan. Masih mungkin, cuma dengan syarat ya ini lihat nongol, pasti nongol karena ini cetek, karena ini kan kedalamannya segini tuh kan, nggak dapet. Jadi paling mudah ya digantinya pompa single kalau mau di upgrade jadi pompa otomatis. Nah kita akan coba pasang ulang dulu ya. Oke, ini sudah pasang lagi pompanya. Sekarang selanjutnya kita akan tes kapasitas tangkinya, bener nggak 20 liter. Dan sebenarnya ada tulisannya, kalau mau percaya langsung tulisannya sih ya oke. Cuma kita akan tes aja ya 20 liter, nanti dipercepat aja.
Nah, ini 1 liter segini. Saya deketin aja ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 liter, dia masih enggak di angka 10 lah. 11, 12, 13, 14, 15, 16 liter. Pas ya 16 liternya. 17, 18 liternya kayaknya pas. 19, 20 sampai bener-bener tutup sini nih. Kalau 20 Blue Bear sampai tutupnya, mungkin ya karena nakar saya mungkin ada yang lebih dikit kali ya. Jadi seperti itu ya, muat 20 liter tapi sampai tutup, bener-bener sampai tutup. Sampai ini nih, kalau filternya saya celupin sampai filternya ngambang segitu. Ya kalau mau diisi 20 liter ya, kalau mau diisi 20 liter artinya memang segitu ya, sampai penuh gitu. Ini bisa ditutup. Artinya ya, kalau saya bilang ya nggak bohong lah, ini berarti bisa 20 liter beneran lah. Nah, kita tinggal uji sekarang semprotannya. Nah, kita belum upgrade ya, jadi ini pompa tidak ada otomatisnya. Nah, ini kita cek karatnya, belum ada, jadi kita pasang dulu. Ini sangat karat. Ini kalau hidup kan ya belum hidup ya, karena baterainya kan saya lepas. Yang nozzle yang inilah kayaknya keren. Ini biasanya bagus nih. 5. Ini juga belum ada. Karetnya bukan ini harus ya. Tapi ya tahu nih dikasihnya yang ini. Seret banget ini. Terus saya nyari sendiri dah. Oke, ini baterainya sudah saya pasang lewat ini. Jadi dari aki saya lewat ini dulu lah biar kebaca. Ini voltasenya 11,86 volt, gak full banget. Ini ke sini ya, ke sini. Ini udah sambung. Jadi kita akan lihat juga arusnya pada saat spray ini berapa. Jadi kita nyalain aja. Ini nyalain. Nah, itu nyala. Ini arusnya masih bocor. Sorry, ini belum dikencangin ternyata dari pabriknya. Nah, juga masih bocor. Entahnya pada bocor semua. Nah lah, oke lah. Nah, ini arusnya 2,15 ya, lumayan gede ya, Ini semprotannya juga cukup bagus ya. Mana itu? Coba ditarik pan itunya, Ban. Ini kalau mataharinya udah sore gini kan, udah jam 4, jam 5 sore, matahari ini nggak ada, kita nggak bisa kelihatan ya. Kelihatan nggak kalau gini? Nah tuh, kira-kira kayak gitu. Nah ini karena nggak ada otomatisnya ya kalau selesai gini. Ya sebenarnya kabel-kabel yang gini ya, dan ada jika semprotannya gitu. Ini 2 ampere lah, pompanya 2 ampere. Kalau kita ganti nozzle-nya dengan yang lain, nih kita ganti ya, karena kan ini kita review apa adanya ya, jadi kita pakai nozzle yang lain. Nozzle yang ini setahu saya lebih boros ya, berarti harus baterainya lebih kecil nih, lihatnya
Oh, lembut juga. Ini 2 ampere juga harusnya. Polanya terus 2 ampere, 2 ampere. Ini sepertinya kayak gini ya, yang ini. 2 mata. Di sininya masih ada sedikit bocor tadi karena sealnya saya ganti. Kita ganti yang lain. Oke, ini yang 3 sekarang. Nah, atau 3. Airnya pasti lebih boros ya kalau 3 ya. Nah, ini harusnya di 1,9. Jadi kalau tekanan pompanya lebih rendah atau keluar airnya lebih banyak, maka dia harusnya lebih rendah. Kita ganti yang lain. Oke, ini sekarang yang mata 1 ya, titik 1 titik. Nah, tuh kelihatan lebih berat ini junction netes di sini. Ya Allah. Ini harusnya 2,03 2 ampere. Karena ini kelihatan lebih berat ya. Nah, kelihatan pompanya keluaran juga. Nah, ini kalau netes di sini ya boros ya, nanti karetnya belum bagus ya. Ini yang ini 2 ampere. Jadi meskipun ini 1 jelas kelihatan ganti yang lain ya. Ini yang 1 yang pakai corong atau pakai windshield. Dia ngadepnya ke bawah banget ini, biasanya buat rumput ya, buat herbisida. Nah, kita coba lihat. Nah, malah ini terus. Nah, gitu. Ini harusnya 2, jadi airnya dikit ya, berarti kalau harusnya 2 tuh airnya makin dikit, harusnya makin cukup bagus lah ya. Untuk pompa standar ya lumayan. Ganti lagi. Oke, ini corong. Ah, ini di sini bocor. Corong yang lebih kecil ya, ukurannya kayak sama. Nah, itu masih ada gak bocor dikit lah, nggak apa-apa, ntar saya benerin karetnya. Ini harusnya juga 2 ya, berarti dia corongnya kayak gini. Itu harusnya ini karena tadi nggak dapet karet sedapatnya. Di sini nih biangnya bocor, karetnya nggak pas. Kurang 1 lagi yang belum saya coba, yang ini, yang 4 nozzle lurus. Oh, kayak ini adjustable ya. Oke, ini yang 4 ya. Ini kalau lurus gini jauh. Nah, itu jauh ya, nembak jauh. Dia harusnya kecil pasti 1,6. Karena makin rumusnya, jadi makin beban pompanya makin rendah, dia harusnya makin kecil. Nah, ini kita bisa adjust gini ya. Nah, ini kita adjust nih. Nah, ini bagus nih, tebel dan padat. Nah, kalau buat nyemprot pohon yang di depan, kayak pohon-pohon gini, cocok pohon ya, bukan pohon yang kayak tanaman alpukat yang rendah segala macam. Ini harusnya 1,8. Artinya airnya cukup banyak tapi tebal, karena ini 4 nozzle tapi nggak bisa lebar lagi, pol. Nah, seperti itu ya. Nih, seperti ini masih netes karena ada ini. Jadi kalau udah selesai ya tinggal matinya dari sini. Sebenarnya nggak capek gitu, nggak capek mencet, karena ini kan kuncinya kayak gitu aja secara elektrik. Kembali lagi sih, kalau memang pengennya yang secara otomatis pompanya ya tinggal diganti, nanti handle-nya pakai handle yang standar yang biasa gitu. Kalau mau tetap pakai yang otomatis on off dari sini ya bisa seperti ini. Nah, seperti itu. Oke. Untuk chargingnya kita akan uji ya sekarang ya. Kalau untuk charging kan berarti kita balik ya, ini ya. Input outputnya kita balik, berarti ininya menjadi output. Kita lihat harusnya berapa ya chargingnya. Ini harus charging. Ini harus chargingnya kita akan ukur. Soalnya kalau ini sama ya kayak potnya, pot biasa. Tuh, longgar banget. Nah, sini. Itu biru artinya memang nggak ngecas. Ini kita coba.
tuh jadi merah ya, ngecas ya, dia harusnya ternyata 0,5 ampere, 11,9. Nanti kalau tanpa beban, coba kalau bebannya saya lepas. Waduh, chargernya ini kok 13,5, harusnya kan kalau lithium kan harusnya 12,6 ya. Ini agak chargernya agak over ya, harusnya 12,6. Kalau enggak kelebihan gini ntar dia bisa cepet rusak baterainya. Nah, nih harusnya cuma 12,5, bukan 1 ampere kayak gitu ya. Kadang-kadang memang out of speknya ditulis 1 ampere, tapi waktu buat ngecas cuma setengah ampere. Nah ini kalau ini tangkinya sih udah bener 20 liter, tinggal masalah baterainya sangat kecil, sangat ringan, cuma 380 gram, mirip-mirip kayak punya Zipper yang 8Ah. Dan ini pompanya juga kecil yang non otomatis. Seperti itu untuk review dari tangki sprayer gendong Delixi Electric yang masih Cina murni 100% ya ini ya. Oke. Mudah-mudahan bisa memberikan gambaran dan inspirasi kalau misalnya yang mau beli, layak beli apa enggak ya, sesuai dengan kebutuhan ya. Kalau tangkinya oke, ketebalan ya mirip sama Zipper ya, nggak tebal banget ya. Untuk baterainya sangat ringan, bebannya sangat ringan, tapi kalau bisa diisi 20 liter juga jadi berat juga kalau 20 liter. Seperti itu ya. Nanti kalau keawetannya ya pasti ini enteng kali. Nah, kalau mau di-upgrade tadi udah kita praktekkan, pompa single langsung masuk, pompa dual ya rada-rada harus ngakalin banyak. Kalau pompa jumbo juga mentok bawahnya. Oke. Bagi yang cari tangki sprayer gendong 20 liter, silahkan, nanti linknya juga saya sertakan di video ini, diklik aja di produk. Oke. Sampai ketemu di video Tukuran TV berikutnya. Terima kasih sudah menyimak video ini, review ini sampai selesai. Mudah-mudahan sehat selalu, berkah selalu, amin ya rabbal alamin. Salam sukses selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.